Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi. Mbak Putri, kita sekarang berjalan lagi nih. Boleh. Ke wilayah Kabupaten Nganjuk ini. Nah, ya, karena ada Anjuk Ladang. Tadi ini kita ada sudah lihat video kotanya luar biasa. Wes, luar biasa ini videonya, pariwisatanya. Luar biasa. Saya pasti nanti ini sedudo dan seterusnya. Mari kita sapa dulu Bapak Pelaksana Tugas Bupati Nganjuk, Bapak Mas Marhen Jumadi. Selamat sore, assalamualaikum. Selamat sore Mas Bung Febi. Terima kasih. Luar biasa ini. Pak Marhen, bisa cerita Pak Marhen terkait dengan progres Kabupaten Nganjuk ini untuk meningkatkan ekonomi. Saya tadi lihat itu videonya luar biasa, ada tempat-tempat lokasi wisata yang tidak kalah dengan bagian lain. Silakan Pak Marhen. Oke, terima kasih. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri PUPR, Pak Menteri Perhubungan, Pak Dirjen, Bapak-bapak, Ibu-ibu daerah di Mataraman yang saya hormati, langsung saja. Ya. Langsung saja satu yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa meningkatkan atau pembangunan perekonomian di Mataraman ya. Memang Nganjuk ini juga diuntungkan dengan adanya tol. Ini dengan adanya Perpres 80 tahun 2019 itu kita banyak diuntungkan. Karena apa? Investor banyak yang dari Surabaya sekitarnya lari ke Nganjuk. Iya, betul. Berapa pertimbangan yang sangat menguntungkan di Nganjuk, UMK 1.900.000, padahal di Sidoarjo Surabaya kurang lebih 4.200.000. Iya. Termasuk juga diuntungkan. Sehingga saya selalu kalau misalnya jualan itu silahkan pabrik-pabrik di Surabaya atau dijual satu bisa diinvestasikan di Nganjuk, dapat 3 malah untung lagi 1. Ini cara kita juga menarik dari luar juga. Itu yang pertama. Jika kita menunjukkan yang namanya kawasan industri Nganjuk, ini yang daya tariknya luar biasa. Kembali lagi memang kami diuntungkan karena akses tol. Ya. Yang kedua, kita punya daerah-daerah juga potensi untuk kita kembangkan ekonomi. Yang pertama Semantok. Insya Allah nanti bendungan terpanjang se-Asia itu Semantok. Ya, di Nganjuk ya. April 2022 diresmikan oleh RI 1. Itu potensi ekonominya bagus, pariwisata, terus kemudian untuk usaha-usaha bisa dikembangkan di situ. Terus kemudian yang berikutnya yaitu Waduk Semantok. Kita mungkin perkiraan saya dua bendungan ya, Margopatut dan Semantok. Kalau di Margopatut di wilayah selatan, kalau di Semantok wilayah utara. Harapannya apa? Bisa mengembangkan multiplier effect. Pertaniannya ekonominya juga oke. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, kita bentuk kawasan ekonomi Nganjuk. Nganjuk itu, saya selalu mengatakan, Nganjuk itu terkenal satu apa sedudo, dua apa guyangan. Maka ini menjadi pemicu kita untuk selalu inovasi yang berkaitan dengan apa? Ya, setiap kebijakan harus menjadi ikon. Maka pagi tadi kita sudah peletakan batu pertama yang namanya kawasan kawasan ekonomi Nganjuk, KEN. Itu nanti di alun-alun sampai ke pelosok, sampai ke pelosok stadion. Itu akan dikembangkan. Termasuk juga daerah-daerah atau jalan di sekitarnya. Itu yang kedua, KEN itu. Ini potensi ekonominya bagus.
Ya. Terus kemudian yang ketiga berkait dengan agrobisnis. Nah, ini agrobisnis ini kalau di Nganjuk kita pengen bawang merah itu menjadi ikon. Bawang merah memang awalnya di Nganjuk di daerah Tritik, dikembangkan yang paling cepat perkembangannya di Madiun. Tapi Madiun tidak punya pabrik. Sehingga apa? Di Nganjuk itu porang mulai dari hulu sampai ke hilir ada. Ini potensi berkembangnya bagus sekali karena apa? Porang ini juga bisa ditanam di daerah persawahan. Terus kemudian yang berikutnya yang paling penting yaitu lingkar wilis. Lingkar wilis ini hampir sama. Di kabupaten di Mataraman itu sangat berharap betul karena potensi seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur tadi, lingkar wilis itu menjadi daya tarik bersama-sama kabupaten yang dilewati, termasuk Nganjuk, Ponorogo, Madiun, Tulungagung dan seterusnya. Ini kalau mumpung ada Pak Dirjen Bina Marga, monggo Pak itu sekali jalan mungkin bisa jadi nanti bagian Nganjuk nanti kita anggarkan di APBD Nganjuk, begitu pula misalnya di Kediri dan seterusnya, sehingga dari program pemerintah kita juga ikut sharing sehingga untuk mempercepat akselerasi perekonomian di daerah Matraman. Ini yang berikutnya, dan yang paling penting lagi Bung Febi, yaitu selama ini kita itu bekerja sendiri-sendiri. Ya. Kepala daerah kita dengan daerahnya masing-masing. Nah, mari kita mulai di Mataraman ini, yuk kita sinergi. Dari sisi apa? Ekonomi. Contoh misalnya, Blitar punya telur misalnya saja. Kita butuh telurnya untuk kaitan PKH dan seterusnya. Oh Blitar, oke saya beli dari Blitar misalnya aja. Oh Nganjuk punya apa? Punya porang, punya bawang merah, maka nanti Kediri, terus kemudian Blitar, Tulungagung, Trenggalek atau Madiun beli dari Nganjuk. Ini yang belum tersentuh. Ya. Bagaimana sinergitas antar kabupaten yang berkait dengan pengembangan ekonomi ini. Nah ini kita berharap betul Tribun Mataraman ini bisa menjadi tonggak untuk sinergitas perekonomian, dan kita mungkin bisa setiap bulan kita diskusi bersama kira-kira kebutuhan atau hambatan-hambatan sehingga kita bisa betul-betul pengembangan ekonomi di wilayah Mataraman betul-betul real. Ini yang beberapa hal yang ingin kita sampaikan sehingga paling tidak ada 6 poin tadi. 1 king, 2 ken, 3 usulan lingkar wilis agar dipercepat. Terus kemudian kita juga punya potensi semantok dari proyek strategis nasional dan termasuk juga Marga Patut, dan yang kelima adalah agrobisnis yang bisa dikembangkan termasuk di Kabupaten Nganjuk sangat potensial.